Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Samudi di Sejuta Cerita. Gimana nih kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan dilancarkan segala urusan-urusannya. Di video kali ini, izinkan saya membawakan cerita horor buat nemenin waktu kalian. Jika sudah siap, selamat mendengarkan. Nama lengkapnya Dani Saputra, tapi anak-anak tongkrongan lebih sering manggil dia Dani King. Bukan tanpa alasan. Soalnya sejak masih SMA, dia udah terkenal sebagai joki balap liar paling jago di daerahnya. Motornya, RX King tahun lama, warna merah marun. Suaranya galak banget. Kalau udah meraung di jalan, semua orang pasti langsung tahu. Nah, itu Dani. Lingkungan tempat tinggal Dani ada di pinggiran kota, dekat rel kereta, dan dekat pasar malam yang cuma buka tiap malam Jumat. Tiap malam minggu, anak-anak muda dari berbagai wilayah sering ngumpul di jalur tikungan bawah flyover, tempat yang udah terkenal jadi sirkuit balap liar. Jalanan itu panjang, turunan, terus ada tikungan tajam yang mengetes nyali. Dani selalu jadi bintang di sana, dia udah kayak legenda. Belum ada yang bisa ngalahin dia di tikungan terakhir. Semua lawan dari yang anak komplek sampai joki dari luar kota pernah coba ngebut lawan dia, tapi ujung-ujungnya kalah. Kalau lo mau tahu arti ngebut, lihat Dani King bawain RX-nya di tikungan. Itu udah seni, kata salah satu temennya sambil bangga. Walaupun kelihatan urakan, Dani sebenarnya anak baik, gak sombong. Dia kebut bukan cuma buat gaya-gayaan, tapi juga buat cari duit dari taruhan balap. Soalnya orang tuanya di kampung hidup sederhana, dan Dani pengen bantu mereka dari hasil yang dia bisa. Dia punya sahabat satu lagi, namanya adalah Ilham. Ilham ini anak bengkel kecil di pinggir gang. Kerjaannya nyetel motor, modif mesin, dan jadi mekanik kepercayaan Dani. Mereka berdua udah kayak kakak adik, saling jagain. Dani yang ngebut, Ilham yang urus semua soal mesin. Kalau ada apa-apa, Dani selalu bilang, "Gue percayain nyawa gue di motor ini ke tangan lo, Ham." Ilham sih bangga bisa jadi partner Dani, tapi dia juga sering khawatir. Soalnya makin kesini, Dani makin nekat. Bukan cuma soal kecepatan, tapi juga soal lawan-lawan yang dihadapin. Ada aja yang bawa dendam, yang nggak terima kalah, bahkan yang main kotor. Dan lo tuh joki paling ngeri di sini, tapi makin tinggi lo terbang, makin besar juga lo jatuh. Gue takut lo kenapa-kenapa, kata Ilham suatu malam sambil nyender di jok motor. Tenang Ham, gue masih tahu batas, tapi kalau kita nggak ngebut, kapan lagi ngerasain hidup? Jawab Dani sambil nyalain rokok, matanya mandang jauh ke arah tikungan. Tiap malam minggu, Dani dan Ilham selalu datang lebih awal ke flyover. Mereka bawa motor, cek kondisi, pasang semangat. Anak-anak nongkrong pada ngumpul, lihat-lihat, dan pas Dani udah siap balapan, semua langsung teriak. "Yuk bisa yuk, Dani King, gas, raja jalanan turun lagi." Dan seperti biasa, Dani selalu pulang sebagai pemenang. Helm merahnya berkilau di bawah lampu jalan, dan suara knalpot RX-nya jadi musik kebanggaan para penggemar ngebut. Tapi di balik senyumnya yang lebar tiap menang, Ilham selalu lihat satu hal. Tatapan kosong sesaat, seolah Dani nyari sesuatu yang belum dia dapat. Dan Ilham nggak tahu, waktu itu lintasan terakhir Dani udah mulai menghitung mundur. Malam itu suasananya agak beda. Langit mendung, udara dingin, dan angin kayak berbisik. Tapi anak-anak tetap ngumpul di bawah flyover. Apalagi ada kabar yang bikin heboh. Rio, joki dari kota sebelah yang baru aja naik daun, datang bawa tantangan buat Dani. Rio ini anak orang kaya, motornya Ninja modif, full upgrade. Gayanya nyentrik, ngomongnya tinggi, dan langsung nyari ribut. "Dani King, katanya jago, ayolah kita adu, atau lo cuma jagoan tikungan doang?" Tantangnya sambil senyum sinis. Dani diem aja, Ilham langsung nyamper duluan. "Woi, lo jangan asal bacot,
tikungan sini tuh rumahnya Dani. Tapi Dani justru angkat tangan. Dia jalan pelan ke arah motornya, tepuk tangki bensin RX-nya, lalu dia bilang santai. Oke, kita balapan. Tikungan atas, turunan 4 belokan. Siapa duluan sampai depan gapura kuburan, dia yang menang. Langsung geger suasana. Jalur itu bukan jalur biasa. Orang-orang nyebutnya tikungan maut, karena udah banyak yang celaka di sana. Ujung lintasannya dekat dengan sebuah kuburan tua, gak ada lampu jalan, dan jalurnya sempit. Ilham langsung narik Dani ke samping. Dan jangan, tikungan itu beda, orang sini aja ngindar. Gue gak enak, sumpah. Justru karena semua orang takut, gue harus coba. Kalau gue gak bisa lewatin, gue bukan Dani King. Ilham makin khawatir, dia ngelihat pertanda buruk. Pas dia bersihin jok motor Dani, ada burung mati jatuh tepat di tangki bensin. Bulunya nyangkut di stang. Dan, serius ini aneh. Burung jatuh. Cuma kebetulan, Ham. Jangan baperan loh. Malam itu jam 2:15, jalan udah disiapin. Anak-anak jaga di tiap tikungan ujung jalur buat pastiin aman. Rio dan Dani berdiri sejajar. Motor mereka meraung-raung siap lepas. Tiba-tiba angin berhembus kencang. Ilham merinding. Udara kayak berubah dingin banget. Lebih dari biasanya. 3, 2, 1, gas! Keduanya melesat. Asap knalpot putih ngepul. Suara mesin membelah malam. Rio sempat unggul di awal, tapi Dani berhasil nyusul di tikungan kedua. Semua orang nahan napas. Masuk tikungan ketiga, motor Dani makin kencang. Dia udah di depan, Rio mulai tertinggal. Tapi pas masuk tikungan keempat, hal itu terjadi. Dani ngerem, tapi motornya nggak ngunci, remnya blong. Motor RX merah itu ngebut lurus tanpa kendali. Dani coba banting setir, tapi malah tergelincir. Badannya terpental ke arah pembatas jalan, lalu hilang ditelan jurang di sisi tikungan. Semua orang lari ke arah lokasi. Ilham sampai duluan, napasnya ngos-ngosan, matanya nanar. Dia teriak, "Dani, Dan!" Tapi nggak ada jawaban. Yang kedengaran cuma suara daun bergesek dan angin yang mendesau. Jurangnya gelap dan juga dalam. Polisi datang pagi harinya. Tim SAR turun buat nyari. Mereka temuin pecahan bodi motor, sarung tangan, dan serpihan helm. Tapi jasad Dani gak pernah ditemukan. Sejak kejadian malam itu, suasana di tongkrongan balap langsung berubah total. Jalanan yang dulunya ramai tiap malam minggu, sekarang sunyi. Anak-anak gak berani lagi nongkrong di tikungan bawah flyover, apalagi di lintasan maut yang jadi tempat terakhir Dani menghilang. Dani udah dianggap nggak ada. Polisi sempat nyari selama 3 hari, tapi hasilnya nihil. Ilham ikut nyisir jurang tiap hari, tapi tetap nggak ketemu. Yang ada cuma potongan stang motor dan sarung tangan hitam yang udah sobek. Ilham nggak bisa nerima, rasanya kayak ada yang belum selesai. Malam keempat setelah kejadian, Ilham sendirian di bengkel kecilnya. Biasanya jam segitu dia udah tutup. Tapi malam itu dia nggak bisa tidur. Dia duduk di kursi kayu, motong-motong kabel, sambil mikir. Tiba-tiba, suara motor RX meraung keras di luar bengkel. Ilham langsung berdiri, jantungnya deg-degan. Dia tahu banget suara itu suara RX Dani, suara yang dia hafal luar kepala. Dia lari keluar, jalan sepi, gak ada siapa-siapa. Tapi di jok motor rusak yang ada di garasi, dia lihat helm merah milik Dani. Padahal helm itu jatuh bareng Dani ke jurang. Ilham pelan-pelan jalan mendekat. Tangannya gemetar. Pas dia mau pegang helm itu, HP-nya berbunyi. Ada pesan masuk dari nomor nggak dikenal. "Ham, ayo balapan lagi. Lintasan belum selesai." Ilham langsung duduk lemas. Tangannya dingin. Keringat ngucur walaupun udara malam itu dingin. Hari-hari berikutnya keanehan mulai muncul. Salah satu teman tongkrongan mereka, Yanto, cerita kalau dia lihat seseorang naik RX merah di tengah malam, ngebut di tikungan bawah. Pas dia ikutin, motor itu malah hilang di udara. Ada juga Maman, joki yang pernah kalah sama Dani,
ngaku sering mimpi aneh. Dalam mimpinya, Dani duduk di jok motor sambil bilang, "Ayo gas, balapan belum kelar bro." Dan bukan cuma mimpi, Maman seminggu kemudian kecelakaan motor parah di tempat yang sama tikungan keempat. Dia selamat, tapi patah kaki. Waktu sadar di rumah sakit, hal pertama yang dia bisikan ke Ilham adalah, "Dia masih di sana, Ham. Dani belum pergi." Ilham makin yakin ini bukan cuma bayangan. Dani belum pergi, dan bukan cuma sekedar muncul, tapi dia pulang. Pulang bukan ke rumah, tapi ke lintasan. Lintasan yang dulu dia kuasai, yang sekarang kayak jadi tempat gentayangan. Ilham mulai sering duduk sendirian di bengkel, natap motor R-King merah yang udah dia benerin diam-diam. Motornya Dani dulu, yang dia selamatin dari jurang waktu ikut evakuasi. "Lo beneran belum pergi, Dan?" bisik Ilham suatu malam. Lampu bengkel tiba-tiba kedap-kedip, dan suara knalpot R-King kembali terdengar, pelan, panjang, lalu hilang di ujung malam. Ilham mulai merasa semua ini bukan cuma kebetulan. Udah lebih dari 3 orang teman tongkrongannya yang ngalamin kejadian aneh. Bukan cuma mimpi atau penampakan, tapi kejadian nyata yang bikin merinding. Yanto yang dulu sering ikut taruhan bareng Dani, ngaku lihat bayangan motor merah tiap malam. Tapi yang bikin ngeri, suatu malam dia ngelihat motor itu ngebut ke arah rumahnya. Dan pas dia buka pintu pagar, motor itu berhenti di ujung jalan, terus hilang gitu aja. Gak ada suara, gak ada bayangan. Yanto sempat gak bisa tidur 3 hari, sampai akhirnya dia pindah ke rumah neneknya di luar kota. Terus ada Andre, joki pendatang yang dulu pernah nantang Dani tapi kalah. Dia sempat bilang ke Ilham, "Gue nyesel, Ham. Gue dulu ngatain Dani cuma joki kampung, tapi sekarang tiap malam dia datang ke mimpi gue. Gue balapan terus, tapi nggak pernah finish." 3 hari setelah ngomong kayak gitu, Andre ditemukan tewas di kamar kosnya, meninggal dengan posisi tangan masih pegang helm. Helm itu berwarna merah. Ilham makin dihantui rasa bersalah. Malam-malamnya nggak tenang, apalagi motornya Dani, R-King merah, masih disimpan di belakang bengkel. Dia rawat, dia bersihin. Tapi tiap dia mau hidupin mesinnya, suara raungannya berubah. Bukan kayak motor biasa, tapi lebih kayak teriakan. Ilham tahu ada yang manggil dia, dan dia tahu cuma satu tempat yang harus dia datangi. Lintasan itu, tikungan maut. Malam Jumat Kliwon, Ilham bawa motor R-King merah itu keluar bengkel. Jalanan sepi, angin dingin banget. Helm Dani dia simpan di jok, lengkap sama sarung tangan hitamnya. Pas dia duduk di atas motor itu, jantungnya deg-degan kayak mau copot. Dia nggak tahu apa yang bakal dia hadapin, tapi hatinya bilang, Dani butuh ditemani. Pas sampai di flyover, suasana sunyi. Gak ada satupun kendaraan lewat. Cuma suara daun kering dan sesekali anjing menggonggong di kejauhan. Ilham nyalain motor. Sekali starter langsung hidup. Suaranya kencang, galak, tapi juga sedih. Entah kenapa Ilham ngerasa suara motor itu kayak nangis. Tiba-tiba, dari arah ujung lintasan muncul sosok. Pakai jaket kulit hitam, celana jeans sobek, dan helm merah. Persis Dani, tapi wajahnya nggak kelihatan. Dia cuma berdiri, terus naik ke atas motornya sendiri, entah muncul dari mana. Sosok itu nunjuk ke depan lintasan, ajakan balapan. Ilham tarik napas. Baiklah Dan, kalau ini yang lo mau. 2 motor pun melaju, kencang. Suara RX meraung memecah malam. Lintasan yang dulu pernah sorak, ini cuma sunyi dan angin. Ilham ngikutin bayangan Dani, melewati tikungan 1, 2, 3, sampai di tikungan keempat, tempat Dani dulu menghilang. Tapi kali ini, Ilham berhasil ngerem. Dia berhenti. Bayangan Dani juga berhenti di ujung jalan, lalu pelan-pelan menghilang dalam kabut. Ilham turun dari motor, matanya berkaca-kaca. Lo udah selesai Dan, tenanglah. Malam itu untuk pertama kalinya, suara motor R-King nggak terdengar lagi.
Sejak malam itu Ilham nggak pernah lagi dengar suara motor ereking meraung di tikungan flyover. Jalan yang dulu jadi pusat balap liar itu sekarang benar-benar sunyi. Orang-orang udah berhenti nongkrong di sana. Bahkan anak-anak muda yang baru-baru pun gak berani nyentuh lintasan itu. Semuanya berubah. Dan Ilham tahu, bukan karena orang takut polisi, tapi karena mereka tahu ada yang udah selesai. Motor ereking merah itu sekarang disimpan Ilham di bengkel kecilnya. Nggak dipakai lagi, tapi dia nggak pernah mau jual. Di dalam kotak kecil di laci meja bengkelnya, ada sarung tangan Dani, jam tangan digital retak yang dulu sering dipakai Dani balapan, dan secari kertas kecil. Tulisan tangan Dani, dia ditemui di bawah jok waktu bersihin motor terakhir kali. Kalau nanti gue hilang di lintasan, jangan nangis, tapi juga jangan diem. Lo temenin gue, Ham. Karena lo satu-satunya orang yang ngerti arti balapan ini buat gue. Tapi kalau udah selesai, tolong, biarin gue pergi. Ilham baca tulisan itu berkali-kali. Air matanya nggak bisa ditahan. Waktu berjalan, udah hampir setahun sejak kejadian malam itu. Tapi setiap malam Jumat, Ilham masih nyalain lilin kecil di bengkel, naruh bunga di jok ereking merah itu, dan kadang duduk sambil ngobrol sendiri. Bukan karena belum move on, tapi karena dia tahu beberapa lintasan gak semua orang bisa lihat ujungnya. Cerita Dani mungkin udah selesai, tapi namanya tetap hidup di jalanan. Anak-anak baru yang hobi motor kadang masih dengar kisah tentang joki ereking merah yang gak pernah kalah, tapi hilang di tikungan maut. Dan kalau suatu malam kamu lewat flyover yang sepi, dan tiba-tiba dengar suara motor tua meraung dari kejauhan, mungkin itu cuma angin. Atau mungkin Dani lagi lihat-lihat siapa yang berani ngebut di lintasannya. Tapi satu pesan yang selalu Ilham bilang ke anak-anak bengkel, ngebut boleh, tapi ingat, ada lintasan yang nggak bisa lo ulang. Dan kalau udah masuk ke sana, nggak semua bisa balik.